Satu dua plok. Halo, selamat datang di video kami. Di sini saya perkenalkan dulu, dimulai dari saya Kamara Jendra, lalu ada teman saya Erik Steven, dan satunya lagi Stefan Eka. Di video kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah operating system. Nah, jadi di tugas kali ini kami memilih topik yang tic-tac-toe menggunakan pipes. Nah, codingnya akan kami jelaskan satu-satu, dimulai dari Bapak Erik. Silakan Bapak Erik. Baik, seperti biasanya dimulai dari include. Include di sini kita pakai dua, ada include stdio.h sama ini std.h. Kemudian menuju ke bawah kita ada pakai tipe data. Nah, di sini ada char yaitu karakter. Di sini ada angka 0 sampai 9. Karena kita kan mau buat tic-tac-toe itu dimulai dari angka 0 sampai 9. Jadi kayak kotak-kotak gitu. Tabel, pakai tabel juga. Terus kemudian ada integer, terus ada void, kemudian ya ini seperti yang kalian lihat. Kemudian kita lanjut ke bawah, ini ada board. Nah, terus ada player di line 22, itu fungsinya kan kita mainnya ada 2 orang. Nah, ini untuk memasukkan playernya. Jadi kayak gantian gitu, player 1 kita masukin angka berapa, player 2 kayak gitu. Itu jadi 1 ya sama line 23. Kemudian kita lanjut ke line selanjutnya. Itu ada if, choice, dan bla 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 blanya di line 27. Nah, itu apa sih fungsinya? Itu untuk buat kotak-kotaknya itu. Jadi angkanya kan mulai dari 0 itu. 0 sampai 9. Jadi kayak ada 9 kotak gitu. Ya, gitu. Itu menggunakan else if. Kemudian di line 46 itu ada printf invalid move. Jadi kalau kita masukin angka yang nggak ada di kotak, di mana itu angka 0 sampai 9, nanti keluarnya bakal ini invalid move. Jadi nggak keluar yang sesuai kita masukkan di inputan tadi. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan teman kita. Oke, untuk selanjutnya yang di line 52 sampai untuk mulai dari 49 sampai ke bawah itu dimana I1 sama dengan check win dimana I1 itu untuk memasukkan angka sebagai simbol angka di child. Kemudian untuk check win itu nanti ada fungsinya sendiri di bawah. Kemudian player plus artinya saat nanti dimasukin semisal player 1 main, kemudian selanjutnya saat dimasukkan angka kemudian di enter, maka yang muncul itu adalah player selanjutnya. Makanya kenapa player plus. Kemudian selanjutnya while I1 sama dengan min 1 artinya kalau yang di atas tadi yang Erik jelaskan itu bakal ngulang sampai dengan I1-nya sama dengan bernilai min 1. Ya. Kemudian di bawahnya lagi board itu untuk membangun fungsi tabelnya. Terus kemudian selanjutnya itu ada write pips 1 dan I1 dan juga player. Kemudian size of set buffer itu artinya untuk menuliskan angka dan menyimpan angka yang kita masukkan dari player, kemudian dimasukkan ke I1 dan juga player dan disimpan sepanjang program itu berjalan di
sepanjang set buffer, karena kita ngesetnya dengan nama set buffer. Kemudian selanjutnya itu untuk aku lanjut langsung ke else yang 56. Itu di bawah itu ada close pip 1. Itu untuk menutup pip yang nggak kepakai. Jadi pip itu kayak pipa. Jadi kalau misalnya kedua-duanya kebuka, itu dia nggak bisa baca. Jadi harus ditutup salah satu. Makanya kita pakai close pip 1, array 1, atau salah satunya aja ditutup. Terus yang di bawah itu read pip. Line 58 dan 59 itu sama, dimana untuk membaca salah satu pip, karena salah satu yang ditutup, maka salah satu dibaca terus disimpan ke yang di inputnya itu disimpan seperti nomor 52 dan 53, jadi disimpan sepanjang set buffer, tapi kita namanya sekarang adalah 123. Kemudian yang di nomor 60 sampai selanjutnya itu I2 sampai dengan 1, dimana printf game draw. Jadi sebenarnya untuk kalau semisal pemain memasukkan angka tidak ada pemenangnya. Jadi semisal di permainan tic-tac-toe seperti yang kita tahu, kalau misalnya tidak ada pemenangnya maka game draw, seperti itu. Kemudian tetapi kalau else printf player win player win min player 2, itu artinya kalau semisal dia memenuhi syarat check win, itu maka akan menampilkan tulisan bernama player 1 atau 2 menyesuaikan dengan check win-nya, kemudian win, dimana min player 2 itu artinya salah satu player aja, bukan dua-duanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jendra. Nah, selanjutnya ada di line 68 yaitu variabel checkwin. Nah, fungsinya ini tuh untuk ngecek kondisi dari ke-9 tabel tadi gitu. Jadi outputnya itu antara feedback ya suaraku. Antara 1, 0 atau min 1. Nah, jadi kalau feedbacknya 1 itu mulai dari line 70 sampai 92, yaitu kalau misalnya ada salah satu player yang menang dan memenuhi kondisi, nanti feedbacknya 1. Nah, terus kalau misalnya seri atau draw itu feedbacknya ada 0, bisa dilihat di line 94 sampai 98, lalu yang min 1 itu di line bawahnya, Bapak Eka, bisa di scroll. Nah, line kalau min 1 itu misalkan masih ada yang belum terpenuhi atau error. Lalu selanjutnya ada di fungsi board, itu untuk sebagai outputan aja sih buat tampilan di programnya. Jadi cuma nampilin itu tadi sih, tabel tic-tac-toe-nya dan simbol dari playernya itu antara X atau O. Lalu selanjutnya mungkin bisa langsung dijalankan programnya. Jadi untuk programnya sendiri itu kita, karena berhubung pakai Linux, jadi kita pakai terminal tambahan. Terus selanjutnya kita tunggu dulu. Oke. Jadi di sini berhubung kita namai dengan jadi2.c, maka di terminalnya kita tulis gcc jadi2.c, kemudian ditambah strip O dan angka bebas. Oke, kemudian titik atau angka bebas yang di atas, kemudian muncul
ini kita backboardnya, dari player 1 disuruh memasukkan angka 1 sampai 9 ini. Misal kita masukkan 1, player 2 nya 2, player 1 nya 3. Nah, berhubung karena di tabel 3, 5, dan 7 X-nya menilang, maka player 1 menang. Kemudian untuk mengulangnya kita dengan perlu cuman titik dan juga atau sama A, karena tidak tadi kita namanya dengan A. Terus misal kita menangkan player 2 nya, maka tertulis player 2 menang. Seperti itu. Untuk cara kerja dari parent chart-nya kita untuk parent chart dari pip-nya itu sendiri, kita memasukkannya di daerah sini, dimana kita membaginya dengan I1, I2, terus ada player 1 dan player 2. Udah. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.